sudah Pak, sudah. Oke, alright. Ya, selamat siang semuanya. Masih ada bersama-sama dengan kita di Zoom kompak siang ini. Ada Pak Bambang, ada Pak Karel, ada Pak Gibson, Pekanbaru, Ibu Ana, Jakarta, Bu Maria Kendek, Nabire. Ada Ibu Melani, Depok. Selamat siang, Bu Melani. Apa kabar nih? Oke. Aduh, sorry, saya lagi kena itu. Ya, bersyukur pada siang hari ini karena anugerahnya kita bisa berjumpa kembali pada siang hari ini. Saya berharap agar semuanya dalam keadaan baik-baik dan dalam keadaan sehat dan diberkati ya, luar biasa. Siang hari ini seperti biasa kita kedatangan tamu yang spesial, adalah seorang pemberita atau pewarta firman Tuhan ya. Wanita lagi loh, ya. Ini wanita perkasa loh, evangelis loh, ya. Nah, teman-teman kompak siang saat ini yang sudah hadir di virtual Zoom kompak siang ini maupun yang saat ini sedang menyaksikan YouTube channel ini, yang hari ini silakan YouTube ini dibagikan ke grup-grup rohani dan juga ke grup-grup WhatsApp agar supaya kita bisa menjangkau lebih banyak jiwa, karena kesaksian dari Bu Erli ini sungguh luar biasa, dahsyat ya. Jadi tujuan YouTube channel ini adalah untuk memberkati, menguatkan iman orang yang percaya dan menjangkau jiwa-jiwa baru. Bisa dimatikan mikrofonnya Bu Maria Kendek. Berisik dia. Oke, silakan di-share ke teman-teman dan komunitas-komunitas yang lain sesuai dengan Markus 16 ayat 15, Matius 28 19 sampai 20 dan Kisah 1 ayat 8. Bagi yang rindu untuk bersaksi bisa call ke nomor WhatsApp kompak siang di 08122 970 2298 atau 08123 556 7375. Tapi sudah penuh nih. Sampai minggu depan sudah penuh, adanya Juli minggu kedua. Minggu pertama Juli sudah penuh. Yang sudah fully book. Jadi yang mau bersaksi silakan, saya akan jadwalkan minggu kedua bulan Juli. Oke, nanti saya akan jadwalkan ya. Mari kita sambut dengan sukacita tamu yang akan bersaksi, Ibu Erli ya. Salam, selamat siang Bu Erli, apa kabar pada siang hari ini? Salam, selamat siang semuanya. Selamat siang. Oke, jadi kita berjumpa kembali ya di sesi testimoni hari ini tanggal 26 Juli. Yang akan bersaksi ini bukan orang biasa loh. Bukankah kita semua yang ada di sini adalah orang-orang yang luar biasa, yang sudah ditebus oleh darah Kristus ya. Terima kasih atas kehadiran Bu Erli ya, Bu Erli Murniati yang sudah berkenan hadir di link Zoom saya hari ini. Bagi teman-teman yang sedang menyaksikan YouTube channel ini, jangan di skip karena ini sangat penting. Jarang ada orang wanita perkasa seperti Bu Erli ya. Tahu nggak? Baru hari ini loh saya berhasil bawa Bu Erli ke kompak siang. Karena selalu ada banyak kesibukan loh Bu Erli ini. Yang ke rumah sakit lah, yang lagi di jalan lah, dan 1001 macam alasan dan lain-lain sebagainya ya. Nah, itu sekali lagi bukan salah Bu Erli atau saya yang mencari kambing hitam. No. Nggak bisa menyalahkan Bu Erli. Jangan salah paham ya. Karena keadaan lah yang waktunya selalu bertabrakan. Tapi semua ini jadi nggak penting lah. Karena siang hari ini Bu Erli sudah hadir dan memberikan waktunya di link Zoom siang hari ini. Untuk teman-teman, saya minta dengan hormat dan dengan kasih supaya kamera on cam ya, agar supaya Bu Erli, ini waktunya mahal nih, supaya berbicara kepada setiap kita dan tidak berbicara kepada tembok atau layar kosong. Semua bisa bertanya jika ada yang ingin ditanyakan ya. Sebelum Ibu Erli memulai kesaksiannya, saya ajak Bu Erli untuk berdoa ya. Berdoa sekali lagi ya, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus, kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan, luar biasa Engkau menjamah setiap kami dan kami percaya siang ini kami adalah orang-orang yang Engkau pilih untuk bisa mendengar suaramu lewat kesaksian Ibu Erli. Kesaksian yang mengajar kami bagaimana kami semua bisa Engkau pakai dengan dahsyat dan ajaib. Ini doa kami dan mari Roh Kudus pimpin kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Urapi setiap kami sehingga kesaksian ini membakar setiap kami, sehingga kami fokus hanya pada Engkau. Di dalam nama Yesus Allah kami yang hidup. Kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Amin.
Ah, ya, maaf, saya kena flu ini. Ya, Bu Erli sudah siap bersaksi ya. Semangat, puji Tuhan ya, luar biasa ya. Saya mau share dulu satu kebenaran firman Tuhan ya. Teman-teman kompak di dalam kasih, dalam Tuhan. Satu firman Tuhan sebelum kita mulai. Kita yang hadir di virtual Zoom ini, maupun yang sedang mengikuti YouTube channel, adalah semua orang-orang yang berkualitas. Kalau nggak berkualitas, yang nggak ada di virtual Zoom lah. Pasti sedang ada di luaran sana. Gitu. Disinilah kita bersyukur ya. Alkitab mencatat, kita semua tahu bahwa selain Daniel, ya, Daniel juga diberkati Tuhan. Itu orang-orang yang berkualitas, semangat yang on fire. Ya, pasti ada selain Daniel, siapa lagi? Siapa lagi yang on fire? Nabi Elia, ya, menunjukkan semangat yang luar biasa dalam mempertahankan penyembahan kepada Allah yang benar di Israel, terutama saat melawan nabi-nabi Baal di, masih ingat kan, Gunung Karmel, 1 Raja-Raja 18. Nah itulah, masih banyak lainnya lah. Nah, saya tidak mau berkutat ini. Jadi tokoh-tokoh ini dengan cara yang, dengan konteks mereka masing-masing menunjukkan semangat yang luar biasa untuk melayani Tuhan dan memajukan tujuan-tujuan ilahi. Nah, ini hari ini Bu Erli yang luar biasa semangatnya ya. Karena itulah, tetaplah semangat mengikut Tuhan Yesus. Oke, mau tahu siapa Bu Erli? Asal usulnya, mengapa Bu Erli selalu on fire setiap saat? Mari ikuti podcast siang hari ini. Saya berikan waktu dan layar untuk Bu Erli. Silakan Bu Erli, perkenalkan dirinya. Salam, perkenalkan, mungkin ada beberapa yang kenal dengan saya di ruang Zoom ini, tapi saya perkenalkan diri, saya Erli dari Bengkulu. Saya menjadi anak Tuhan juga baru 2 tahun. Latar belakang saya Muslim. Tadi Pak Andre bilang kenapa saya selalu on fire. Jawaban saya dari dulu sampai hari ini sama Pak Andre. Amin. Saya punya waktu lagi, saya tidak punya waktu untuk santai-santai, untuk main-main, karena bukan kita yang kejar waktu, tapi waktu yang kejar kita. Yes. Kalau nggak saat ini, ingat dalam Alkitab yang saya pelajarin, Tuhan datang seperti pencuri. Dia datang tanpa pemberitahuan. Amin. Kita mau tunggu Tuhan, apa Tuhan yang mau tunggu kita? Itu aja. Jadi semangat terus pelayanan. Ya, lanjut. Mohon kalau suara saya agak serak karena beberapa hari ini saya ada di jalanan. Makanya sudah agak mengalami. Ya, ceritakan Bu Erli, apa tantangan dan hambatan dalam Bu Erli ya mengikut di kesaksian saya dulu, saya pernah cerita bahwa saya pelayanan ke kaum marginal, orang-orang yang dipinggirkan, orang-orang yang dikesampingkan karena mereka secara lahiriah terlihat jahat. Tapi di mata saya mereka tidak jahat. Mereka sama dengan kita kok. Beda judul aja dosa kita. Jadi saya mereka untuk, saya bukan evangelis Pak Andre, saya bukan misionaris, bukan evangelis, tapi saya adalah orang yang Tuhan perintahkan untuk pergi memberitakan kabar baik bahwa Tuhan adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Lagi-lagi saya sampaikan bahwa ini pelayanan, bukan pekerjaan. Jadi kemanapun Tuhan tuntun kaki tangan saya, dengan talenta yang saya punya, dengan segala macam keterbatasan, saya mau jalan beserta Tuhan. Saya rindu ada banyak orang yang di jalanan untuk jadi anak Tuhan. Karena saya nggak mau masuk surga sendiri, Pak Andre. Amin. Ya. Kita memberitakan firman di tengah-tengah orang yang sudah mengerti tentang Tuhan Yesus. Saya pikir apa hebatnya kita kan? Ya. Kita hadir di tengah-tengah orang yang mungkin saat ini lagi di zona gelap. Di situ kita jadi terang, walaupun itu hanya pelita kecil. Tapi saya percaya pelita kecil bermanfaat di tengah gelap. Yes. Oke. Apa yang menyebabkan Bu Erli dulu, siapa yang menginjili? Mungkin ada teman-teman yang belum tahu ya. Oh, enggak ada. Kalau yang menginjil enggak ada, Pak Andre. Enggak, maksudnya kenapa Bu Erli itu dulunya kan belum orang percaya. Siapa yang menyebabkan Bu Erli menjadi orang percaya, itu apa yang menyebabkan? Itu aja. Karena memang banyak orang yang belum tahu. Memang ada orang yang membawa saya ke gereja, tapi waktu itu bukan untuk saya belajar Alkitab atau bukan untuk saya merubah keyakinan iman saya, enggak. Tapi saya datang ke gereja itu karena teman saya membutuhkan teman yang bisa bela diri untuk satu masalah dia.
yang kemungkinan ada hal untuk berantem, jadi saya datang. Cuman dia mau mampir ke gereja, oke, saya datang. Di sana saya diskusi sama pendetanya. Dua pertanyaan saya tanyakan, apa itu Tuhan dan kehidupan setelah kematian. Dua pertanyaan yang dijawab dengan baik sama pendeta tersebut, dan itu yang merubah pola pikir saya. Tapi tadi saya tidak terpikir untuk jadi Kristen, Pak Andre. Keluarga besar saya Muhammadiyah, jadi tidak terpikir untuk menjadi Kristen sebenarnya. Cuman itu jalan Tuhan. Ya, oke. Satu lagi. Bu Erli waktu belum percaya Kristus, kan pasti mereka menganggapnya mereka orang kafir. Nonsen lah apa yang diceritain pendeta lah, apalah. Pikiran ini pasti nonsen ini. Apakah seperti itu dulunya? Saya ke orang-orang non-Muslim, saya respect Pak Andre. Oh, Karena bapak saya seorang anggota, bapak saya mendidik kami dengan kebebasan beragama. Jadi apapun agama itu baik kalau kata ayah saya dulu. Cuman di sekeliling saya orang Muslim kadang menganggap kita yang Kristen atau apapun ya selain Muslim itu kafir. ya. Tapi jangan kecil hati Andre. Saya aja kenapa saya menjadi Kristen? Karena di fase itu saat itu pertama kali saya datang ke gereja saya adalah seorang ateis. Saya tidak percaya di iman saya yang lama karena saya pun dianggap mereka kafir karena saya punya tato. Saya hidup di tengah-tengah mungkin yang dibilang mereka bejat lah ya. Karena saya pemabuk, saya perokok, saya ya segala macam lah Pak Andre. Saya hobi berantem. Ya. Nah, di situ titik awal saya untuk kenapa? Berarti dia bukan Tuhan yang rahmatan lil alamin. Berarti dia bukan Tuhan yang maha pengasih dan penyayang. Kenapa hanya sekedar tato aja saya tidak layak untuk sholatnya? Mungkin itu terlalu pendek pemahaman saya waktu itu. Saya terlalu baper atas omongan orang di sekeliling saya bahwa sholat saya tidak diterima karena saya punya tato. Itu cara Tuhan mungkin tangkap saya Pak Andre. Ya, oke. Tuhan nggak kekurangan waktu tangkap saya. Ya, waktu masih kecil pastinya Bu Erli kan dididik oleh bapak sama ibu. Kamu harus sholat loh. Orang jadi seorang Islam yang baik. Apakah tidak seperti itu waktu itu? Orang tua saya satu, ibu saya terlalu fanatik di agama, bapak saya moderat. Bapak saya membiarkan kami untuk bebas menentukan pilihan agama. Bahkan masa kecil saya, kalau saya ingat masa kecil saya pernah masuk di satu gereja untuk berobat, Pak Andre. Karena kami dulu ada sakit, jadi berobat di suster di klinik itu kan, di gereja itu. Masa kecil saya kalau saya ingat, saya suka kumpulin buku-buku kecil yang ada di klinik gereja itu kan. Saya bawa pulang, di sana saya suka baca orangnya. Saya pikir itu cikal bakal saya. Tuhan mulai tangkap saya tuh dari saya kecil. Cuman kita terlalu terlena ya Pak Andre, jadi tidak mendengar, tidak merasakan lagi kalau Tuhan itu memang udah incer kita kan, udah tangkap kita. Oke, saya beranjak ke kapan pertama kali Ibu Erli memperkenalkan juru selamat kepada orang lain dan apa respon dari orang lain yang Ibu Erli ceritakan? Ya, silakan. Saya memperkenalkan dari awal saya baptisan 2 tahun yang lalu, saya sudah mulai giat untuk menginjil Pak Andre. Target saya adalah anak-anak saya. Anak saya ada 4, 3 laki-laki, 1 perempuan. Yang perempuan sudah menjadi Kristen. Jadi masih punya 3 anak yang harus saya bawa dalam jalan Tuhan ini. Jadi yang 3 orang kenapa? Belum percaya kan? 3 orang masih Pak Andre. Jadi sekarang masih saya terus jangkau anak-anak saya, tapi kembali lagi saya juga memberi kebebasan kepada anak saya bahwa saya nggak membawa anak saya ke agama. Saya nggak membawa anak saya ke agama. Begitupun orang-orang yang saya jangkau, saya selalu bilang saya tidak membawa kalian ke agama. Karena agama tidak menyelamatkan. Itu persepsi pemikiran saya. Yang menyelamatkan hanya Tuhan Yesus. Jadi saya membawa kabar baik yang Tuhan ajar untuk kita semua. Jadi bukan ke agama Pak Andre. Jadi saya pun ke anak saya kenalkan siapa itu Isa Al-Masih yang menurut kalian percaya di Al-Quran. Jadi itu PR berat buat saya. Cuman di Bengkulu ini saya pelayanan memang khusus ke kaum Muslim Pak Andre. balik edar ya. Nah, saya tidak biarlah itu bagian teman-teman saya yang lain, tapi saya tidak menjangkau orang-orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Saya pure menjangkau ke mayoritas Muslim. Satu base yang sangat riskan untuk kita masuk. Mungkin kami akan ada tantangan,
mungkin kami akan ada bahaya yang mengincar, tapi saya percaya Tuhan beserta saya. Amin. Ya, oke. Satu pertanyaan lagi. Teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, silakan buka mikrofon dan bertanya. Ini waktunya saya nggak monitor ini, Bu. Saya harap Pak Karel bisa monitor ya. Oke, saya bertanya satu. Bu Erli, waktu Bu Erli menceritakan siapa juru selamat Isa Al-Masih atau Isa Al-Masih sama Yesus tuh beda jauh. Isa Al-Masih lahir di pohon kurma, di bawah pohon kurma. Beda. Tahunnya beda 1500 tahun. Beda. Makanya pemerintah, thanks God ya, pemerintah mengganti hari libur, bukan hari libur Isa Al-Masih ya, kebangkitan Isa Al-Masih, kebangkitan Yesus Kristus. Karena beda. Nggak bisa disama-samain. Beda. Dia lahir di bawah pohon kurma kok. Zamannya rentang waktu 1500 tahun. Ya toh. Nah, itulah. Jadi apa yang Ibu Erli ceritakan, adakah pernahkah mereka menolak atau tantangan apa yang didapatkan? Silakan. Dalam perjalanan saya selama ini, saya tantangan penolakan belum pernah ada ya Pak Andre. Puji Tuhan jangan sampai terjadi penolakan. Saya mau berbagi kiat untuk kita menginjil ke Muslim. Kita tidak bisa dengan serta-merta membawa atribut kekristenan kita, Pak Andre. Kita tidak bisa membawa Alkitab kita dan kita harus kita langsung membilang kalau kita adalah yang kebenaran. Tidak bisa, Pak Andre. Itu akan tertolak secara langsung. Yang saya lakukan adalah kenalin mereka, jadikan mereka sahabat, injilin, langsung dibaptis. Jadi pertama itu kita harus kenalin dulu. Tidak bisa kita langsung aja. Terlepas pertanyaan Pak Andre tadi, Isa Al-Masih yang di Alkitab atau di Al-Quran berbeda, saya selalu bilang begini ke mereka yang Muslim, tidak penting beliau lahir di mana. Yang saya tahu, yang kita bisa tarik satu garis lurus dari Al-Quran dan Alkitab, dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang manusia di atas di bumi ini yang berkuasa di dunia dan di akhirat. Itu kita sepakat di antara Alkitab dan Al-Quran. Isa Al-Masih putra Maryam adalah yang berkuasa di dunia dan di akhirat. Ya. Oke, saya mengerti itu. Ya, Isa Al-Masih memang pintu masuknya lewat situ sebaiknya. Ya, saya pun masuk lewat situ. Oke. Alright. Teman-teman ada yang mau bertanya? Enggak ada lagi. Ya. Oke, saya Oke, Pak Karel. Silakan. Ya. Selamat siang, Ibu Erli. Selamat siang, Pak Karel. Ya, saya mau tanya satu hal. Kalau dulu ya, saya mau tahu Ibu, kapan Ibu menggebu-gebu? Ya? Apa alasannya Ibu menggebu-gebu untuk sedangkan percayaan Ibu dulu itu kan bukan Kristen, ya masih Muslim. Mengapa kok Ibu menggebu-gebu? Ada satu titik yang Tuhan panggil untuk menyampaikan berbagi ini. Kira-kira kapan nih? Saya kalau boleh kesaksian di sini, saya terima Tuhan itu bukan karena diinjilin Pak Karel, tapi saya ada fase-fase di mana saya harus berdoa. Saya tidak mungkin berdoa atas nama Tuhan saya yang lama karena saya sudah tidak percaya, putus hubungan lah ya. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tapi pada saat itu saya tidak bilang dia Tuhan. Saya hanya bilang, kalau kamu memang Yesus seperti yang orang-orang di dalam gedung ini percaya, saya minta tangan saya sembuh. Kalau tangan saya sembuh, saya lakukan apa yang Tuhan lakukan, yang perintahkan. Saya percayain itu. Dan enggak satu hari Pak Karel, enggak hitungan satu hari. Saya ingat sekali ibadah itu selesai jam 1, jam 5 tangan saya sembuh. Yang dokter kasih obat saya untuk stroke ringan, karena saya kena saraf belakang ketika dipukul seseorang waktu itu. Panjang ceritanya. Saya sudah hopeless Pak Karel. Saya hopeless, saya seorang ibu, single parent, 4 anak, tangan saya nggak bisa bergerak, bagaimana saya cari makan. Jadi saya minta, satu-satunya tempat saya meminta waktu itu ke Tuhan Yesus. Dan yang bikin saya sangat euforia, bahagia, dan berterima kasih, pada saat itu saya belum mempercayai dia sebagai Tuhan, tapi dia jawab doa saya. Apalagi yang harus saya ingkarin. Ya. Jadi saya bilang ke orang-orang yang saya tahu, siapapun kamu, apapun latar belakang imanmu saat ini, ketika kamu berdoa, Tuhan saya pasti jawab. Karena dia Tuhan untuk semua kita. Amin. Ya. Terima kasih, Ibu. Ya. Pak Bambang, ya. Silakan Pak Bambang. Ya, Bu Erli, terima kasih. Puji Tuhan. Atas kesaksiannya luar biasa. Tapi saya ini kan
juga kepingin untuk bukan mengkristalkan kakak saya yang saya ini bersaudara 6, tapi semua sudah di separuh yang dipanggil di Tuhan, tinggal 3 laki semua, saya bertiga ini, yang satu itu masih Islam, Iya, Pak. tapi Islamnya nasional ya. Jadi kalau berbincang-bincang tentang agama itu memang kadang-kadang ya masuk akal, kadang-kadang ya enggak ya, karena memang imannya dia kan Islam. Nah, saya tertarik pada apa namanya pekerjaan ibu yang sekarang juga dilakukan itu kan membuat mereka mengenal Kristus ya, untuk dia memiliki keselamatan. Saya juga kepingin kakak saya itu selamat itu. Persoalannya kan nanti ada pertanyaan. Persoalannya kan kita harus memasukkan dulu apa ya, memberikan suatu, memperkenalkan secara dasar agar supaya mereka bisa mengerti tentang apa yang kita sampaikan, dengan dia akan meninggalkan agamanya yang lama, kan berarti kita akan mencabut keyakinannya dia. Tentu kita harus membuat semacam sebuah bukti dari mana yang bisa disampaikan pada mereka bahwa ada perbedaan yang nyata, bahwa tadi Ibu katakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang sampai ke Bapa kecuali melainkan lewat Tuhan Yesus. Itu memang kuncinya. Tetapi bagaimana supaya dia bisa meninggalkan dia, karena dia memiliki kepercayaan Isa tadi sampaikan itu. Ada kiat-kiat tertentu yang pernah saya juga mendengar beberapa kesaksian, itu ada ayat-ayat yang di Al-Quran yang bisa membuat mereka itu akan dengan cerita ataupun masukan kebenaran itu mereka akan percaya. Jadi pertanyaan saya itu, apa kira-kira yang bisa agar dia tanpa kita paksa untuk dia membedakan, tapi dengan cerita kita, dengan kepercayaan dia akan terjadi, oh ya betul ya gitu. Jadi setelah kita memperkenalkan, sehingga ada ayat yang membatalkan keimanan dia, begitu. Maksud saya begitu. Kira-kira kalau boleh ya kita tunjukkan misalkan satu ayat dari yang dia imani sehingga dibatalkan oleh iman firman yang ada di Alkitab. Itu maksud saya itu. Kira-kira ada kiat yang bisa untuk meyakinkan mereka sehingga dia tanpa menyadarinya dia mengatakan oh ya betul gitu. Itu maksud saya, Ibu. Kira-kira apa yang Terima kasih Pak Bambang. Saya senang sekali seperti ini karena saat ini yang saya jangkau ada 8 orang Muslim, 4 siap dibaptis. Itu bukan karena saya ajak, itu bukan karena saya iming-imingi, tapi saya bermain di logika Pak Bambang. Makanya tadi saya kasih tip dalam pelayanan penginjilan perorangan kita selaku anak Tuhan. Pertama kali itu kenalin, dekatin itu kita bisa tahu bagaimana mereka. Kita jangan seperti orang Islam Pak Bambang. Orang Islam kan anti membaca Alkitab. Mereka sangat-sangat alergi menyentuh Alkitab, mereka alergi. Kita jangan seperti itu. Tidak ada salahnya kita membaca Al-Quran terjemahan. Kita mengenali mereka. Karena kalau kunci sukses pelayanan itu kalau kita bawa dalam perdebatan, kita membawa kita benar, mereka salah, siapa yang mau kayak gitu Pak Bambang? Mereka juga kami juga benar. Tapi kita bawa lewat ayat-ayat. Nanti saya boleh minta nomor Pak Bambang, nanti saya kasih. Kebetulan saya mendalami Islamologi, ada tim saya Bang Ucok Panggabean. Kami pure penginjilan ke Muslim. Ada ayat-ayat yang bisa membuka logika mereka bahwa apapun kita mata hati mereka bukan dengan Alkitab kita, tapi dengan Al-Quran mereka. Di situ sudah sangat gamblang. Iya betul. Digambarkan. Hanya saja Al-Quran itu tidak tersusun dengan rapi. Ayatnya lompat-lompat Pak. Jadi kita benar-benar pelajarinya. Tapi kalau kita dengan rendah hati membaca Alkitab, kalau kunci saya bilang begini, kalau orang Muslim rendah hati membaca Al-Quran,
Saya percaya mereka akan temukan kebenaran. Ya, ya, ya. Ya, betul, Bu. Jadi Alpukat itu, mereka. ya itu yang saya mau perlukan, karena kalau Ibu katakan tadi pendekatan itu ya namanya saudara saya kan tinggal bertiga dekat sekali. Tapi contoh gini, Itu Pak sudah Bambang. punya satu peluang itu. Karena Ah, pernah dia bilang kalau boleh doakan saya waktu sakit gitu kan, hmm. dengan menurut kepercayaan saya. Ya, Saya Bu, pernah nanti terima kasih. Ya. saya kasih contoh gini, saya pernah debat dengan salah satu ustadz, dia buka ruang Zoom juga, Zoom Islamologi, terus memperbicarakan tentang keindahan surga. Tapi di pemaparan itu surga itu hanya indah buat laki-laki ini. Saya minta maaf ini ada ibu-ibu. Itu buat laki-laki karena ada statement dari ustadz tersebut, ada ayat dari ustadz yang dipaparkan yang mengatakan begini, laki-laki yang di surga nanti akan duduk santai menunggu di dalam tenda sampai giliran para bidadari keluar masuk. Pertanyaan saya sekarang, saya bilang, saya selalu menginjil ke ibu-ibu muslim. Pertanyaan saya, ketika pasangan kita duduk di dalam tenda menunggu bidadari, posisi kita ada di mana? Di dalam tenda kah? Atau di luar tenda kah? Kalau kita di dalam tenda, masa iya kita bisa melihat pasangan kita sama bidadari-bidadari. Tapi kalau kita di luar tenda, apa yang kita lakukan di luar tenda? Kalau saya jadi wanita tersebut, saya akan pegang korek sama bensin. Akan ada api. Jadi mental kan, sementara api hanya ada di neraka. Masa iya surga ada api? Masa iya surga ada kekerasan dalam rumah tangga? Keributan rumah tangga. Jadi saya pakai logika mereka. Jangan hanya mau dibodoh-bodoh. Jangan hanya mau dibodoh-bodohin. Saya pikir sebagai Tuhan, dia harus punya rasa keadilan bagi laki-laki ataupun perempuan. Ya, Bu, terima kasih. Ya, untuk kelanjutannya, saya kan Ibu kan punya Mas di grup kompak ini. Saya juga masih nomornya Pak Bambang ada. Kompak. Nanti bisa di WA kan, Bu. Ayat-ayat yang ya itu ayatnya aja nanti saya cari sendiri di. Saya juga kalau Pak Bambang mau, saya punya bukunya Menginjil ke Muslim, itu lengkap ayat-ayatnya. Itu ada bukunya. Atau buku dan penerbitnya nanti saya cari sendiri. Oke nanti. Ya, saya kira begitu lebih baik daripada Ibu kirim nanti. Oke Pak. Tolong di buku apa, kemudian penerbitnya siapa. Nanti sebagai ini aja penyemangat kita. Saya tahu pelayanan ini berat, tantangan banyak, tapi keberanian menginjil akan Tuhan tambahkan ketika kita praktek menginjil. Kalau kita nggak praktek, jangan berharap ada keberanian itu. Iya. Terima kasih Bu Erli. Karena saya basicnya petarung, setahu saya kalau kami mau bertarung, kami masuk ke arena. Bukan duduk diam baca buku, that's it, enggak. Kami masuk ke arena, pilihannya menang atau kalah. Betul. Iya. Betul. Luar biasa. Silakan Pak Andre. Oke, terima kasih Bu Erli. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada saya lagi. Ya, Bu Erli. Bu Erli kan waktu itu saya kasih Alkitab 1 dos ya. Waktu bagi-bagi ada tantangan nggak mereka? Mulai bagi-bagi Alkitab nih. Apa yang terjadi waktu saya kirim dulu? Ada tantangan dari komunitas saya Pak Andre. Karena Pak Andre saya seorang Advent, Pak Andre sedangkan Pak Andre komunitas di luar Advent, tapi saya bilang sama komunitas saya bilang, diperintahkan yang saya baca di Amanat Agung yang disuruh Tuhan Yesus bukan membawa orang ke dalam agama. Saya bukan ke dalam agama. Apapun itu, selagi tidak jauh-jauh dari koridor yang ada tercantum di dalam Alkitab, kenapa enggak? Iya. Sama siapa aja? Siapa kita yang bisa memposisikan kita sudah paling baik? Takut-takut kita jadi calon surga, Pak Andre. Jadi Alkitab yang saya bagikan waktu itu yang Pak Andre kasih luar biasa, banyak sekali. Puji Tuhan. Khusus untuk Bani Kedar. Untuk Bani Kedar. Ya mudah dimengerti karena Yohanes ditulis ya kayak gitulah ya. Yang kasih, tapi saya bukan ngasih Pak, mereka yang minta. Jadi Tuhan. Mereka mau terima baptisan. Mudah-mudahan ada rencana di bulan Oktober KKR penuaian. Mudah-mudahan mohon doanya Pak Andre. Dan itu saya. Ya. Oke. Ibu Maria Kendek kelihatannya mau bertanya ya. Silakan Bu Maria. Ada. Terima kasih.
Selamat sore Papua. Ya. Jadi, Ibu Erlin katakan bahwa Erlin dulu namanya itu peminum, terus Iya. terus ada tato, ikut Iya. ya, diri. Iya. Itu bahwa bela diri karena lihat ada di sekitar situ yang itu bela diri. Apakah itu waktu mereka duduk atau itu duduk? Bentar dulu. Ini suara mikrofonnya yang ada kabel, mungkin ada gerusuk-gerusuk. Tempatnya Iya. Bu Erli ada pakai kabel kah? Ada kabel kah? Ada Mereka sedang suara meditasi, kresek-kresek yaitu gitu. duduk di dalam, yaitu masukkan roh-roh halus dalam diri mereka. Orang bilang yaitu memasukkan tenaga dalam. Apakah itu betul? Pernah diskusi? Saya kurang jelas suara Ibu Maria, tapi saya dapat sedikit-sedikit. Ya, saya dulu perokok, saya peminum, dan saya mendalami ilmu tenaga dalam. Saya ambil di Bali. Makanya begitu saya baptisan, semua lepas. Baptisan saya mengambang di air laut. Jadi saya nggak dengar jelas pertanyaannya, Pak Andri. Tapi Ibu pernah ini yang Ibu apa? Kita duduk bersama-sama dan ada dimasukkan, yaitu orang bilang kita lihat di sekitar ini mereka yaitu kita supaya kekuatan itu tenaga dalam. Apakah pernah itu masukkan di dalam? Oh iya, saya pernah belajar ilmu bela diri silat Banten, dan itu ada pantangannya. Saya seminggu di air laut, seminggu di kuburan, kita ditanam pakai leher, dan itu ada ritualnya. Tapi makanya kenapa saya dulu tidak takut untuk berantem. Saya kan berantem bukan berantem mulut, Maria, walaupun saya perempuan, saya berantem fisik, mungkin kali bekas bacok, bahkan di perut saya pernah kena tuja. Dulu nggak sakit, Bu Maria. Ketika saya masih nggak sakit, saya boleh luka tapi tidak sakit. Kalau hari ini saya luka sedikit aja, saya rasa sakit. Saya pernah cerita sama Pak Andre, saya jatuh dari motor, sakitnya minta ampun. Itu. Tapi kalau sekarang saya nggak perlu lagi ilmu itu, Bu Maria. Saya nggak perlu lagi tenaga-tenaga dalam, saya nggak perlu lagi berantem, karena Tuhan bilang, ampunin sesamamu, ampunin musuhmu. Jadi guna saya berantem apa? Tapi saya terima kasih, saya dulu dididik bela diri. Paling enggak itu berguna untuk saya, mental saya enggak mental tempe masuk ke komunitas yang menolak Kristen. Dan saya juga saya besar di lingkungan nakal ya, dalam tanda kutip. Bergaul sama orang-orang kafe, saya bergaul sama orang-orang perokok, peminum di sana, sehingga ketika saya menginjil di sana, saya tidak ditolak, Bu, karena saya teman bagi mereka. Iya, makanya saya kan kita perlu jadi teman dulu. Kalau kita jadi teman, mereka tidak punya alasan untuk menolak kita memberitakan Injil. Tapi kalau kita bukan siapa-siapa mereka, ketika kita akan memberitakan Injil, mereka akan labelin kita dengan praktek kristenisasi. Tapi kalau seorang sahabat tidak itu. Kita bisa ngobrol panjang lebar. Ya, puji Tuhan, sekarang kan Tuhan sudah ubahkan semuanya. Yang hidup lama dia sudah dibuang di lautan. Sekarang menjadi yang baru. Tuhan berberkati juga. Oke. Pak Karel kurang berapa menit? Saya nggak monitor, sorry. Tadi nggak lihat ya. Sudah lewat, Pak. Oh, sudah lewat. Lewat 7 menit, Pak. Oke. Ya. Ini kok ada suara-suara anu ya? Iya, kelihatannya apa kabel mikrofonnya Bu Erli dia. Siapa ya? Kayaknya. Iya, ada kabel yang di situ. Oh enggak, Pak, enggak ada. Ya. Tapi enggak mungkin kalau sinyal kali, Pak ya, karena saya di tengah laut gini. Hah? Oh, masih di Pulau Enggano kah? Iya, iya. Ah. Ya, sampai sampai kapan? Dan ini saya ini lagi ya. Karena nanti saya ada pengajian, saya diundang untuk hadir di pengajian itu. Oke. Saya mohon izin bisa ikut lama-lama di Zoom ini. Tuhan memberkatin kita. Ya, terima kasih. Semangat ya. kita ya. Ini. Terima kasih Bu Erli. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ya. Satu firman Tuhan sebelum kita akhiri testimoni dari Bu Erli ya.
saya dapatnya ini. Firman Tuhan ini buat kita semua lah di dalam apa tuh? 1 Petrus 2 ayat 21. Udah tahu kan? Udah sering kita baca ayatnya. Ada yang ingat? 1 Petrus 2 ayat 21. Dicatat aja lah. Ya, kalau nggak. Perhatikan saya baik-baik. Dengar baik-baik ya. 1 Petrus 2, 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ini dari kesaksian dari Bu Erli, saya dapatkan firman ini ya. Sebab itu untuk itulah kita semua dipanggil ya. Ya, orang yang mengalami pertolongan dan pemeliharaan Tuhan pasti tahu rahasianya. Apa rahasianya? Yaitu mengandalkan Tuhan dan hidup menurut kehendaknya. Kehendaknya apa? Ya nggak ada jalan lain. Melakukan perintahnya. If you love me, you have to follow my commandment. Kalau engkau mengasihi aku, kamu harus menuruti perintahku. Itu kan? Mengikuti jejaknya. Ya, mengikuti jejaknya. If you love me, you have to follow my commandment. My commandment apa? Matius 28, 19-20. Nah, karena firman Tuhan Amsal 3 ayat 5 sampai 6 percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Karena hanya dialah sumber segala sesuatu, dialah andalan kita. Selamat beraktivitas Bu Erli, selamat beraktivitas teman-teman semuanya. Saya boleh kasih kata penutup nggak Pak Andre? Silakan. Kita selaku anak Tuhan, kita bersukacita menjadi saksinya, tapi akan lebih bersukacita lagi kalau kita menjadi pelaku firman-Nya. Amin. Yes. Amin. Oke, dengar baik-baik. Oke, terima kasih Bu Erli. Kalau Bu Erli mau live karena ada kegiatan lain, ya silakan Bu Erli. Saya mau ada kegiatan diundang pengajian, nanti ada juga diskusi sama Ustaznya. Keren. Ya, saya internet ya. Oke. Sebentar saya Pak Andre, khusus Bu Erli. Oke. Ya. Bu Erli, saya tadi pikir nanti saya nyari juga belum tentu ada. Kalau boleh saya nomor telepon Ibu, nanti saya bisa kontak gitu Bu. Bisa minta sama Pak Andre ada. Oh, ada Pak Andre. Ada di grup, ada juga. Di grup juga ada juga. Oh, saya di grup. Oh, ada. Baik Ibu, nanti saya telepon. Terima kasih Ibu atas perhatiannya. Ya. Terima kasih. Terima ya. Kiranya kita bisa berjalan untuk membawa orang ke dalam keselamatan. Tuhan Yesus. Iya. Terima kasih. Tetap semangat Pak Bambang. Oke, saya limbahkan ke Pak Karel. Silakan. Ya Pak, tolong Pak. Nanti saya japri nanti sama Ibu. Ya. Oh ya, nanti japri Pak Bambang ya. Oke, ya. Terima kasih itu masih bersama kami. Saya nggak bisa buka kamera semua ya. Bisa kamera kok. Semua. Ya. Enggak ada yang ditutup. Ya, kamera saya. Ya mungkin HP saya Pak. Oh, saya nggak melakukan apa-apa. Kalau Saya bisa lihat semua. Ya, kamera saya bisa hidup, tapi yang lainnya mati Pak. Oh. Oke, ada ya. semua. Ya. Apalah. Oke. Ya, apalah. Ya, oke. Yang penting teman-teman bisa dengar saya ya. Amin, mantap Pak Karel. Mantap. Ya, Ivan. Oke, ya. Kita akan lanjutkan sesi kita hari ini untuk kita